Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, kembali lagi bertemu dengan Ibu Nurida Khairunisa dalam pelajaran seni budaya. Pada hari ini kita kembali akan mempelajari tentang tari tradisional. Tepatnya adalah properti tari tradisional yang bisa kalian lihat pada LKS Seni Budaya pada halaman 37. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya nih kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, semua sudah membuka buku LKS-nya, maka kita akan memulai materi pada hari ini. Properti tari tradisional. Yang pertama, apa itu properti tari? Jadi, properti tari adalah salah satu unsur yang hampir selalu ada di setiap jenis ragam tarian. Properti tari merupakan semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan suatu tarian. Jadi, properti tari ini adalah sebuah alat atau sebuah perlengkapan yang kita gunakan nih saat melakukan penampilan tarian dalam sebuah pementasan. Jadi, sebuah tarian akan lebih menarik, akan terlihat lebih indah, lebih bagus ketika kita menambahkan properti sebagai pelengkap kita. Fungsi dari properti tari. Penggunaan properti tari ditujukan untuk memberikan kesan keindahan sekaligus sebagai media untuk menyampaikan makna yang terkandung dari suatu tarian. Jadi nggak cuma sebagai pelengkap dari penampilan kita, dari pementasan kita, properti tari juga berfungsi sebagai penyampai makna. Jadi dengan adanya properti tari semakin jelas apa sih pesan yang akan kita sampaikan dari tarian tersebut. Unsur pendukung tari. Selain tadi properti atau perlengkapan yang kita gunakan dalam tarian, unsur yang paling mendukung dalam sebuah tarian yang pertama ada musik. Musik sebagai pengiring dari tarian. Lalu ada iringan tari. Ada iringan alat musik atau iringan dari orang yang membantu kita memperindah penampilan atau pementasan kita. Lalu ada tata rias. Jadi selain perlengkapan, kita juga perlu di make up, didandani agar apa? Terlihat lebih menarik dalam penampilan panggung kita. Lalu ada panggung sebagai tempat kita melakukan pementasan, akan lebih terlihat, oh ini ada sebuah acara loh, oh sedang ada penampilan tarian loh. Jadi jelas untuk apa kita melakukan sebuah tarian. Lalu ada tata busana, jadi nggak cuma wajah kita yang dirias, tapi pakaian kita pun sama, menggunakan busana yang sesuai dengan tema atau dengan makna apa yang kita akan sampaikan. Dasar pemilihan properti tari. Jadi dalam memilih properti tari itu tidak sembarangan. Yang pertama, kita harus memilih properti tari yang tidak merubah makna tarian. Jadi properti yang kita gunakan bukannya merubah makna yang akan kita sampaikan, tapi justru memperjelas, memperkuat makna tarian. Lalu ada mendukung tema yang ditampilkan. Jadi semakin memperjelas, memperlihatkan pesan apa yang akan kita sampaikan. Tidak menghambat gerakan tari. Jadi properti tari yang kita gunakan juga jangan sampai membuat kita kesulitan dalam melakukan gerakan tarian. Tetap menunjukkan ciri khas tari. Jadi dengan tambahan properti ini jangan sampai ciri khas dari tarian daerah masing-masing itu tidak terlihat. Menyatu dalam berbagai pakaian, tema, dan gerakan. Jadi properti yang kita gunakan haruslah dapat menyatu dengan pakaian, dengan tema, dengan gerakan yang kita lakukan. Lalu tidak menghilangkan unsur keindahan dari gerak tari. Jadi saat menggunakan properti tersebut kita bukannya terlihat aneh, tapi justru terlihat semakin indah ketika menggunakan perlengkapan. Menambah kesempurnaan pementasan tari. Jadi dalam pementasan penggunaan properti tari dapat menambah kesempurnaan, dapat melengkapi pementasan kita. Memperjelas atau memperkuat karakter penari. Jadi properti tari ini juga berperan sebagai penjelas dari
dari peranan penari. Jadi penari ini berperan sebagai apa dalam tarian, ingin menyampaikan pesan apa, itu akan semakin terlihat jelas karakter apa yang ingin disampaikan oleh penari. Contoh dari properti tarian yang pertama bisa kita lihat juga di halaman 37 dan 38. Yang pertama ada tari kipas Pakarena. Tari ini berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Kipas ini menjadi properti utama yang digunakan dalam tarian kipas Pakarena. Tarian ini sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi tradisi yang terus berlangsung di kalangan masyarakat Goa. Jadi tarian ini sudah ada turun-temurun sejak zaman dahulu. Lalu yang kedua, di halaman 38 bisa dilihat ada tari lilin. Tari tradisional ini berasal dari Sumatera Barat. Sesuai namanya, lilin menjadi properti utama dalam tarian ini. Tarian ini ditampilkan secara berkelompok dengan iringan musik dari sejumlah musisi. Jadi lilin ini diletakkan di atas sebuah piring, kemudian penari menari dengan hati-hati hingga lilin padam. Jadi jangan sampai lilin tersebut menyulitkan penari saat menarikan penampilan tari lilin. Yang ketiga ada tari sekapur sirih. Tari ini saya ambil contoh dari internet, jadi tidak hanya dari buku saja. Tarian ini merupakan tarian persembahan yang berasal dari Jambi. Tari ini memiliki kesamaan dengan tari Melayu. Properti yang digunakan adalah wadah yang berisikan lembaran daun sirih, payung, dan keris. Alat musik yang mengiringinya adalah biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang. Ya, untuk contohnya tadi saya berikan 3 saja, untuk yang lainnya bisa dilihat di halaman 38. Selanjutnya ada tugas untuk kalian. Tugas untuk kalian adalah menulis 10 tari tradisional beserta nama daerah asal tarian, serta properti apa sih yang digunakan dalam penampilan atau pementasan tari tersebut. Misalnya seperti tadi tari lilin, dia berasal dari Sumatera Barat. Propertinya adalah lilin yang ditempel di atas piring. Lalu ada tari sekapur sirih, adalah tari dari Jambi yang propertinya adalah wadah berisi daun sirih, payung, dan keris. Atau tadi ada tari kipas, di mana dia berasal dari Goa, Sulawesi Selatan, propertinya adalah kipas. Jadi kalian tuliskan di dalam Google Formulir yang saya bagikan nanti. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Mohon maaf bila ada yang kurang. Saya harap kalian tetap semangat belajar dalam menghadapi pembelajaran daring. Tetap semangat, jangan sampai menyerah dalam belajar. Oke, baik, sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.